Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Mimin berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Genderang kebebasan adalah salah satu hal yang berkaitan dengan Joy Boy dalam serial One Piece. Zunisa pernah menyatakan bahwa Joy Boy telah kembali dengan genderang kebebasannya cuy. Joy Boy adalah sosok misterius yang hidup lebih dari 800 tahun sebelum cerita utama One Piece dimulai. Dan diketahui juga Joy Boy berjanji kepada penduduk pulau manusia ikan untuk membawa mereka ke permukaan agar bisa hidup berdampingan dengan manusia. Namun Joy Boy gagal memenuhi janjinya tersebut cuy. Kemudian kita diperlihatkan kisah legendaris Goldie Roger mencapai Locktail. Tetapi sayang, tampaknya mereka tiba terlalu awal dan gagal meraih harta yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah yang sebenarnya diperlukan untuk mengungkap harta Joy Boy yang legendaris ini? Mungkinkah rahasia tersembunyi terletak pada bunyi genderang kebebasan? Dan yang kita tahu, bunyi yang dilakukan terus-menerus akan menimbulkan suatu irama cuy. Irama dapat terjadi karena adanya tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut suatu bunyi. Irama memiliki fungsi penting sebagai penentu naik dan turunnya nada pada sebuah musik ataupun lagu. Irama juga akan menjadi penggerak utama dalam sebuah musik ataupun lagu cuy. Irama juga memiliki peran yang berguna untuk menentukan tempo dalam sebuah lagu. Dan di dalam One Piece, bunyi yang menggema dari jantung Luffy saat menggunakan Gear 5 miliknya, genderang kebebasan, muncul sebagai kunci dalam teka-teki ini cuy. Mungkin inilah yang dimaksud genderang kebebasan. Jadi ada kemungkinan genderang kebebasan Nika ini mempunyai beberapa irama yang berbeda cuy. Nah, apakah ini sebuah petunjuk yang dibutuhkan untuk mengakses harta Joy Boy? Yang salah satunya mungkin terkait dengan bunyi genderang kebebasan. Dalam One Piece ada spekulasi yang menarik mengenai bunyi genderang kebebasan. Yuk simak videonya ini sampai habis cuy. Yang pertama, ada petunjuk bahwa teknologi Void Century dapat diaktifkan oleh bunyi genderang kebebasan. Sebagai contoh, Iron Giant yang sebelumnya tidak bergerak menjadi aktif setelah mendengar suara tersebut. Kemudian pada chapter 1106, Iron Giant tampaknya kembali bergerak setelah Luffy menggunakan Gear 5 miliknya. Ini menunjukkan adanya teknologi dari Void Century yang bisa diaktifkan oleh bunyi genderang kebebasan yang mungkin digunakan oleh Joy Boy untuk melindungi hartanya cuy. Yang kedua, harta di Locktail mungkin memiliki hubungan dengan kekuatan Nika yang dimiliki oleh Joy Boy di masa lalu. Ketika Luffy menggunakan kekuatannya, Zunisa menyatakan bahwa Joy Boy telah kembali. Ini mungkin mengindikasikan bahwa Joy Boy adalah pemilik kekuatan Nika dan bunyi genderang kebebasan mungkin terkait dengan kekuatan tersebut. Joy Boy mungkin telah menyusun mekanisme untuk melindungi hartanya dan bunyi genderang Dewa Nika tersebut mungkin menjadi salah satu komponennya cuy. Yang ketiga, Roger mungkin gagal mendapatkan harta Joy Boy karena kurangnya pemahaman mengenai bunyi genderang kebebasan. Meskipun kelompok Roger kuat, tidak ada anggota yang memiliki buah iblis yang sesuai cuy. Kehadiran Buccaneer seperti Kuma yang mungkin mengetahui bunyi tersebut tidak dapat dijamin. Dan kelompok Roger mungkin tidak memiliki pemahaman penuh tentang pentingnya bunyi tersebut. Yang keempat, meskipun bunyi genderang kebebasan adalah kunci untuk mengakses One Piece, mungkin ada elemen lain yang dibutuhkan untuk mengakses harta karun One Piece tersebut. Seperti yang diramalkan monster laut yang mengindikasikan bahwa akan ada dua penguasa yang bertemu. Satu di antaranya lahir di Laut Jauh. Mungkin diperlukan lebih dari sekedar bunyi genderang kebebasan. Dan kehadiran penguasa Laut Jauh yang dimaksud tersebut juga bisa menjadi faktor kunci untuk mengakses harta Joy Boy yaitu One Piece. Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan One Piece tidak hanya bunyi genderang kebebasan yang dibutuhkan, tetapi mungkin juga melibatkan elemen dari kekuatan Nika dan elemen yang masih dirahasiakan oleh Oda cuy. Yang kelima,
Spekulasi irama genderang kebebasan Nika, sang dewa matahari. Spekulasi ini sedikit gila cuy. Nakama pasti tahu apa itu kiamat. Kiamat adalah peristiwa besar yang harus diyakini oleh seluruh umat. Kiamat menjadi akhir kehidupan di dunia sekaligus menjadi awal dari kehidupan kekal di akhirat kelak. Pada hari kiamat, malaikat meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan cuy. Untuk lengkapnya kalian bisa browsing-browsing sendiri setelah ini cuy. Di sini Mimin akan sedikit membahas ada kemungkinan kesamaan dengan genderang kebebasan Nika, sang dewa matahari. Genderang kebebasan Sun God Nika ada kemungkinan mempunyai irama yang berbeda sesuai imajinasi kebebasan sang penciptanya, yaitu Nika itu sendiri. Boleh jadi genderang kebebasan mempunyai 3 irama yang berbeda cuy. Yang pertama, irama genderang kebebasan perintah. Irama ini menunjukkan sebuah perintah, bisa jadi contohnya adalah Zunisa. Zunisa yang kita ketahui adalah seekor gajah purba raksasa, bahwa Zunisa sedang menjalani hukumannya dari ratusan tahun yang lalu karena dia sedang dihukum oleh seseorang di masa lalunya cuy. Ada kemungkinan ini juga sebuah perintah dari genderang kebebasan untuk melindungi harta Joy Boy atau harta karun One Piece dan menunggu sosok penerus selanjutnya karena Joy Boy sebelumnya gagal untuk mencapai tujuan itu sendiri. Kemudian ada Sea King yang juga menunggu perintah dari salah satu senjata kuno. Sedangkan yang kita ketahui senjata kuno sendiri akan digunakan untuk Joy Boy nantinya. Genderang kebebasan perintah ini ada kemungkinan nantinya akan menghancurkan tembok pembatas Red Line. Yang kedua, irama genderang kebebasan ajakan. Irama ini seperti yang kita ketahui, Luffy memiliki kekuatan yang hanya Luffy yang memilikinya cuy. Kekuatan untuk menjadikan musuh menjadi kawannya. Inilah yang menjadi irama genderang ajakan untuk Luffy mempunyai banyak sekutu. Kemudian ada clue dari Oda bahwa robot kuno juga bisa hidup hanya dengan kekuatan Nika, dengan mendengar genderang kebebasan dari Nika. Apakah ini juga bisa dikatakan untuk ajakan Luffy membangkitkan jiwa teknologi robot kuno masa lalu itu cuy. Yang ketiga, irama kebangkitan Sang Fajar. Irama inilah yang mungkin menjadi mimpi Luffy untuk bisa mengumpulkan semua orang dan membangkitkan semangat orang-orang untuk hidup bebas dengan kedamaian. Oke, seperti itulah pembahasan kali ini cuy. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.